dengan menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Hawaii pada tanggal 8 Desember 1941. Akhir keberadaan penjajah Jepang ditandai dengan pengeboman peristiwa kota Hiroshima dan kota Nagasaki pada awal bulan Agustus 1945. Peristiwa tersebut didahului oleh berbagai peristiwa yang membuat Jepang merasa posisinya dalam perang Pasifik mulai terancam. Dalam posisi sulit, Jepang kembali menjadikan kemerdekaan Indonesia pada 7 September 1944. Dalam sidang istimewa Parlemen Jepang yang ke-85 di Tokyo, Perdana Menteri Jepang yaitu membuktikan kesungguhannya pada tanggal 27 April 1945 dan dia membentuk Badan Politik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. BPUPKI bertugas meneliti berbagai hal terkait aspek politik, ekonomi, pemerintahan dan hal-hal lain yang menyangkut pembentukan negara Indonesia. Jadi tadi BPUPKI. Badan Politik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI ini diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Peresmian badan ini dilakukan di Chusani di Jalan Panjangkon, Jakarta, yang sekarang bisa dibilang gedung Kementerian Luar Negeri. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan wakil S.B. Suroso yang saat itu menjabat sebagai residen di Gedung Jawa Tengah. Anggota BPUPKI berjumlah 60 orang, di antaranya terdapat juga wakil dari anggota masyarakat Tionghoa, Arab, Peranakan Belanda, serta 7 orang sebagai anggota istimewa dari Jepang. Susunan kepengurusan sebelumnya antara lain Badan Perundingan, yaitu anggota Badan Perundingan ada seorang ketua, yaitu ketuanya siapa Nana? Dokter siapa? Terus untuk 2 orang ketua muda yaitu R.P. Suroso dan 60 orang anggota. 7 orang Jepang itu pengurus ketua yang akan menjadi di setiap sidang. Jadi orang Jepang itu ada 7 di setiap sidang BPUPKI apapun itu ada perwakilan di untuk ketua, tata usaha atau sekretariatnya kantor ini dipimpin oleh S.B. Suroso dan dibantu oleh Pak Yudhito Masuda dan Mr. A.K. Wimbojidro. Sekarang masuk dalam materi pokok pikiran dalam BPUPKI. Jadi pada tanggal 29 Mei sidang pertama BPUPKI dimulai 1945. Pada sidang pertama yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat minta pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Dan kemudian tersebut dijawab oleh para anggota sidang dengan berbagai gagasan. Jadi mereka tuh ada 3 yang menjadi gagasan pokoknya, yang menjadi perumusan pokok-pokok pikiran dari BPUPKI, yaitu Muhammad Yamin, Dr. Sutomo, dan yang terakhir Insinyur Soekarno. Ini 3 orang. Dan kita bisa lihat Muhammad Yamin yang ada asas 5 dasar negara yang digambar oleh Muhammad Yamin, yaitu perikebangsaan, yang kedua perikemanusiaan, 3 periketuhanan, dan 4 perkerajaan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Itu menurut Muhammad Yamin. Di pandangan Sutomo ada juga 5 asas juga, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat.
Dan yang terakhir, pandangan menurut Soekarno, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang maha esa. Dan itu tadi 5 dasar negara menurut Muhammad Yamin, Sutomo, dan juga Soekarno. Anak-anak, hari ini setelah materi yang sudah Ibu sudah disampaikan, kita akan bikin diskusi, akan buat kelompok. Jadi mulai kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok dan berhitung 1 sampai 3, nanti bisa jadi kelompok. Mulai dari Mas, hitung 1, 2, 3. Oke, kelompok 1 bisa ke sini, kelompok 2 ke sini, dan saya kelompok 3. Ya, 2. Ya, 3. Baik anak-anak, kali ini tugasnya tolong dicatat. Yang pertama tugasnya diskusikan
nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan 5 nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Tulis semua kayak ini sebenarnya. Baik anak-anak, kita ini sampai di sini dulu pelajaran materi perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang tadi. Ibu mohon untuk PR-nya dikerjakan di rumah dan nanti pada pertemuan selanjutnya dimohon semuanya sudah kumpulin. Jangan ada yang nggak sampai kumpulin. Terus untuk diskusi yang kedua nanti pengumuman selanjutnya share video. Jadi seperti itu saja. Terus selamat pulang. Kita akhiri pelajaran pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Selamat siang. Hati-hati di jalan. Terima kasih.